OJK kok tidak mengeluarkan regulasi ataupun tidak nge-cover semua use case. For your information, gak hanya di Indonesia, di Eropa juga mengalami seperti itu. Yes. Gak hanya di Indonesia aja, di Eropa juga mereka regulatornya juga kewalahan. Betul. Kewalahan dalam catch up inovasi yang ada gitu. Betul. Bisa dibilang inovasi yang ada saat ini itu lebih cepat daripada regulasinya dibuat. Dulu kalau misalnya buat inovasi gitu, misalnya kita balik 10 tahun yang lalu gitu, inovasi itu ada dan kemudian jadi ke pasar itu butuh waktu sekitar 2-5 tahun. Sekarang 3 bulan udah ada gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga, kalaupun misalnya ada beberapa orang ya, OJK kok tidak mengeluarkan regulasi ataupun tidak nge-cover semua use case. For your information, gak hanya di Indonesia, di Eropa juga mengalami seperti itu. Yes. Gak hanya di Indonesia aja, di Eropa juga mereka regulatornya juga kewalahan. Betul. Kewalahan dalam catch up inovasi yang ada gitu. Betul. Bisa dibilang inovasi yang ada saat ini itu lebih cepat daripada regulasinya dibuat. Yes. Dulu kalau misalnya buat inovasi gitu, misalnya kita balik 10 tahun yang lalu gitu, inovasi itu ada dan kemudian jadi ke pasar itu butuh waktu sekitar 2-5 tahun. Ya. Sekarang 3 bulan udah ada gitu. Terjadi. Sesimpel kalau misalnya orang bikin startup, ya dia berarti use case yang baru. Jadi mungkin ini menjadi kita harus appreciate OJK untuk ada willingness. Betul. At least ada willingness untuk catch up inovasi yang ada. Betul. Mungkin menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sih pencapaian dari OJK saat ini setelah ada POJK ya tadi? Ya. POJK itu apa sih pencapaian yang udah ada dan yang bisa kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia itu? Oke. Jadi sebelum melihat implikasi positifnya, coba kita lihat substansi utama dari khususnya POJK nomor 77 2016, POJK nomor 13 tahun 2018, dan POJK nomor 31 tahun 2020. Ya. Itu semua sebenarnya mengakomodir atau berusaha untuk meng-catch up tadi inovasi yang begitu cepat oleh karena adanya teknologi, ya, khususnya di sektor keuangan. Itu sejalan dengan kasus-kasus yang terjadi sejak tahun 2017, 2018, 2019 hingga 2020. Itu memang laporan terbanyak selalu berkaitan dengan fintech atau peer-to-peer lending. Expected sih. Ya. Menarik ini. Sejalan artinya yang direspon oleh stakeholder dalam OJK itu memang sesuai dengan fenomena lapangan yang terjadi, bahwa aduan terbanyak berasal dari kita nyebutnya customer atau pengguna end user dari fintech atau peer-to-peer lending, ya kan? Nah, di sini kita melihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 masih didominasi oleh fintech dan peer-to-peer lending. Berita baiknya adalah periode tentang 2019 sampai 2020 perubahan kesetrum bun. Udah mulai bergetar. Udah dipotong gitu. Lanjut kita. Next. Oke. Kalau kita berbicara capaian, jadi dari tahun 2013 sampai 2020 ini seri-seri POJK peraturan yang diterbitkan sudah mulai membuahkan hasil. Karena kalau kita hitung dari 2019 sampai 2020, ternyata jumlah aduan untuk yang berasal dari fintech atau peer-to-peer lending tadi yang porsinya paling besar itu mengalami penurunan sebesar 45,08%. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Nah, ini kan capaian yang cukup baik kan. Artinya bahwa ada yang harus diperbaiki, iya. Tapi sebuah capaian yang sudah sangat baik itu harus tetap dipertahankan dan harus didorong. Selain daripada itu, MLM ilegal. Nah, ini jangan lupa juga nih. Ayo rekrut gitu ya. Tapi kalau nggak jelas bagaimana nanti pertanggungjawaban kepada member yang paling bawah. Nah, di sini juga MLM ilegal sudah mengalami penurunan sebesar 47,37%. Kemudian penipuan berbasis cryptocurrency juga sudah turun bahkan 53,85%. Penipuan berbasis forex trading, future trading itu turun 67,26%. Tantangannya masih ada di gadai ilegal dan investasi uang. Oke. Ya, di situ yang masih mengalami peningkatan. Kalau gadai ilegal itu masih mengalami peningkatan sebesar 10,29%. Kemudian investasi uang, nah ini cukup tinggi peningkatannya nih, 58,3%. Oke, karena banyak juga ya. Betul. Banyak juga investasi uang. Kalau misalnya trading itu termasuk investasi uang? Kalau trading itu termasuk investasi uang. Kayak misalnya Bimono kayak gitu-gitu itu investasi uang. Bimo AA. Apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Boleh mention ya? Hah? Boleh mention. Ya boleh lah. Ini bukan yang. Yes. Nggak boleh. Oke. Jangan, yaudah ntar dicat. Oke. Jadi kalau balik ya. Jadi kalau misalnya aplikasi trading, aplikasi buat investasi saham itu termasuk investasi uang juga.
termasuk investasi uang. Termasuk investasi. Ya, karena kita kan istilahnya gini, kita naruh uang di situ, gampangnya kita naruh uang diperdagangkan. Oke. Kalau gitu sedikit pertanyaan bodoh ya. Tadi kan sempat juga di-mention soal fintech, kemudian P2P lending, investasi uang. Nah, yang membedakan itu apa? Pengelompokannya itu apa? Nah ini lu jangan tanya gua nggak ngerti beneran. Kalau yang ini harus pelaku ini. Cut ya. Oke. Cut ya, bro. Harusnya yang jawab tuh lu bro, pelaku. Lu kan definisinya beda-beda, mazhabnya beda-beda. Iya, gue bisa kasih definisi, cuman kan contohnya apa? Bingung gue. Ya udah. Enggak, gue nggak berani jawab kalau gue nggak ngakuin sih. Oh iya, oke. Karena gue juga apa? Fintech juga ada beda-beda, ada sesuai dengan tanya. Anyway, si Vitanya beda-beda. mazhabnya kan beda-beda, bro. Makanya jangan tanya ke gue. Apalagi ya? Tadi kan udah tahu tuh capaiannya. Gue bisa tanya lagi lanjutannya. Oke, kalau gini gitu harus ngapain gitu. Oke, tadi kan investasi uang sama gadai kan? Nih, Oh. tanya ini aja nih. Udah disiapkan jawabannya. Oke, gini. Tadi kan sempat. Bentar. Oke. Tadi kan sempat dibilang kalau misalnya gadai online sama investasi uang kan semakin meningkat ya. Bagaimana dari OJK sendiri untuk apa ya? Melawan itu atau mengantisipasi itulah. Yang pertama gini, tentunya terus berupaya untuk meng-catch up kemampuan teknologi. Teknologi itu kunci utama lah. Karena sesuatu yang berubah itu akan selalu lebih cepat dibandingkan respon atas perubahan itu. Oke, kayak perasaan orang gitu ya. Oke, lanjut. Sahabat yang suka. Lanjut. Jadi gitu ya. Ketika ada perubahan, itu akan lebih cepat dibandingkan respon kita. Kalau respon kita lebih cepat dibandingkan perubahan, itu namanya bukan respon, tapi antisipasi. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita mau lebih serius, tentunya aspek-aspek antisipasi harus kita dorong gitu ya. Cuman ya oke lah, best practice-nya belum menunjukkan ke sana. Bahkan negara-negara maju pun, setuju. inklusi keuangan dan literasi keuangannya tidak sama tinggi. Ya, bahkan negara maju sekalipun gitu kan, kewalahan dan seterusnya. Itu ya the world works like that, sudah seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki. Nah, oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi nih tantangan perlindungan konsumen kita hari ini. Yang pertama adalah efektivitas implementasi regulasi. Nah, kalau kita berbicara efektivitas implementasi regulasi, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu segmen stakeholder saja. Kita semua harus berpartisipasi. Oke? OJK melalui instrumen regulasinya mempersiapkan apa yang penting untuk melindungi konsumen. Kita pun sebagai konsumen harus menjadi lebih cerdas dalam memilih. Ya. Karena memang kalau misalnya sekarang kita ditanya, kalau kita melakukan transaksi di sektor jasa keuangan, coba sebut top 5 terms and condition-nya. Mungkin nggak ada yang bisa jawab. Nah, itu tantangan kita bersama. Anda pelaku. Saya nggak bisa. Bener-bener. Jadi kalau misalnya kita ngomong teman-teman, term and condition ya, kayak misalnya kita ngeliat Microsoft license gitu, accept gitu. Ya. Jadi apapun agree accept. Itu tantangan pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendorong pelaku jasa keuangan yang resmi. Itu lebih aktif dan proaktif dalam aspek edukasi dan sosialisasi yang berkenaan dengan hak dan tanggung jawab pengguna. Jadi misalnya saya adalah PT X di sektor jasa keuangan, ya kan? Purwata datang mau invest. Saya cukup menyampaikan, ya tentunya akan ada terms and condition yang harus dia baca, tapi as introduction, brief introduction. Jadi kalau Mas Hatta invest di kita akan dapat ini, kalau Mas Hatta begini akan begini konsekuensinya. Jadi at least top 3 atau top 5 dari requirements itu orang sudah ada bayangan paling enggak. Itu akan nge-trigger mereka untuk baca. Nah, mungkin di akhir statementnya ditambahkan lagi sedikit, kalau misalnya Bapak Ibu salah begini atau begini, nanti konsekuensinya begini loh, rugi loh, bahkan hilang uangnya gitu ya. Nah, itu kan mereka akan takut. Tapi mereka mau invest. Nah, itu akan mendorong mereka untuk kalau gitu baca dengan teliti. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah jadi ruang gerak dari pelaku investasi bodong akan lebih, yang ilegal ini akan lebih sempit. Karena orang udah skeptis. Satu, yang kedua adalah sebenarnya yang kita dorong adalah proaktivitas dari pelaku jasa keuangan yang resmi untuk sosialisasi dan edukasi. Jadi ruang geraknya kita tingkatkan perannya dari sekedar jualan produk jasa keuangan menjadi edukasi dan sosialisasi juga. Konten
OJK, misalnya sosialisasi OJK jangan lagi ditekankan pada yuk optimalkan pasar modal, yuk beli optimalkan jasa keuangan yang lain gitu ya. Tapi kontennya lebih banyak kepada aspek perlindungan konsumen. Karena begitu konsumen sudah aware, mereka akan nyari sendiri. Oke. Jadi pasar itu sudah akan, kalau kita melihat dari sisi policy maker ya, pasar itu akan datang begitu mereka aware. Tapi kalau sekedar butuh, ya udah yang mudah yang saya pilih. Oke. But I agree to disagree. Oke. Karena kalau tadi pasar aware, sebenarnya kalau saya lihat pasar itu datang kalau ada keuntungan. Ya kan. That's why salah satu korban paling besar di fintech ini adalah UMKM. Yang pertama offline kalau nggak salah, yang kedua online ya. Yes. Kalau saya based on dari bocorannya, contekan yang Anda kasih gitu, UMKM offline. Udah nyontek UMKM offline dan online gitu. Ya. Karena kenapa? Saya cukup kaget gitu. Karena saya ngerasa bahwa yang merasa ketipu itu lebih kayak consumptive loan. Ya kan, orang beli barang konsumtif gitu, ternyata enggak juga productive loan yang dimana emang dia pinjam uang untuk diputar uangnya untuk mendapatkan keuntungan, ya kan. Nah kalau orang mendapatkan keuntungan ya pasti akan mencari, kalau misalnya orang mau usaha yang bunganya kecil. Nah sekarang menjadi permasalahan, kok bisa UMKM offline sama online ini menjadi korban terbesar gitu. Gitu. Jadi begini, kalau kita mulai dulu dari ekonomi Indonesia. Ya. Ekonomi Indonesia, kalau kita bicara ekonomi Indonesia, maka kita berbicara paling nggak dua hal. Sektor apa yang mendorong dan siapa yang mendorongnya. Oke, kita tahu bahwa sektor real itu dari sisi kue perekonomian kita memegang porsi yang sangat besar. Kalau kita bicara siapa yang mendorong, ya, maka kita berbicara entitasnya. Nah, entitas ini kan kita bisa lihat entitas besar gitu ya. Ini istilah-istilah gampang aja ya. Perusahaan besar dan perusahaan menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah ini umumnya kita kenal sebagai UMKM. Nah, data-data historis menunjukkan bahwa plus minus 60% ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM. Berapa persen? Plus minus 60%. 60%. Ya, itu kalau kita hitung rata dari tahun 2010 sampai 2020 itu 58,10%. Data terakhir ditunjukkan 60,34%. Tahun 2018 atau 2019 kalau saya tidak salah. Artinya apa? Bahwa UMKM itu adalah backbone perekonomian. Plus kenapa dikatakan backbone perekonomian? Karena realisasi serapan tenaga kerjanya itu plus minus 97% terhadap total angkatan kerja. Oke, menarik. Ya, mungkin agak beda dengan kita ini yang kerja di sektor formal ya. Tapi di sektor UMKM itu serapannya lebih tinggi. Artinya dari sisi size, artinya mereka kan kalau UMKM dari sisi size-nya, mereka adalah backbone perekonomian. Plus mereka menjadi penyerap terbanyak tenaga kerja. Artinya apa? Kesimpulannya satu, pelaku penopang utama perekonomian kita adalah UMKM. Ya tidak heran juga kenapa tahun 98 lalu kita recover cepat kan, karena terbantu UMKM. Kenapa COVID kita agak susah? Karena UMKM-nya yang keantem duluan. Gitu, iya, kan? benar. Jadi, nah oleh karena itu, dengan kata lain mereka lah yang butuh pembiayaan. I see. Nah, most of these UMKMs itu kurang bankable. Sehingga mereka cenderung mengakses pembiayaan yang mudah, yang friendly gitu ya. Walaupun yang bisa di-reach juga ya. Yang bisa di-reach walaupun saya tidak bisa katakan murah ya. Tapi yang bisa saya jamin mudah. Lebih mudah walaupun belum tentu lebih murah. Mungkin kalau misalnya murah dalam definisi murah, 2%. Ya kalau 2%-nya per hari sebenarnya mahal. Cuma it sounds murah karena 2%. It sounds murah 2%, tapi coba ikutin kalimatnya 2 hari per hari. 2% per hari. Berarti kan 1 bulan 60%. Iya, jadi 1 bulan 60% ya. Benar. Iya. Anda jago juga matematikanya. Iya, karena saya nyala hidup. Oke, 60% mungkin kalau misalnya kita lihat kalau misalnya investasi biasa nggak banyak 10% tuh udah oke nambah gitu. Ini ya. Iya kan? Kalau kita lihat data BI kalau nggak salah secara historis ya, kredit konsumsi saja itu plus minus 10%. Kalau tidak salah data historisnya mengatakan begitu ya. Tapi mungkin ada hal yang menarik kenapa mereka sangat lebih tertarik dengan 2% per hari daripada misalnya 10% per bulan. Karena gini, mungkin sedikit informasi ya, kalau misalnya di Greece loh, mereka itu pengeluaran dan pendapatannya per hari. Betul. Jadi itu menjadi make sense kenapa dia suka dengan 2%, karena ya mereka dapat hari itu, dikeluarkan hari itu. Betul. That's why kalau misalnya teman-teman melihat salah satu bukti kenapa di Greece Road itu kok kayak gitu, kalau misalnya teman-teman tahu kenapa IM3 Simpati gitu jualannya itu
pulsa per hari. Per hari, ya. Bukan per bulan. Padahal kalau dihitung itu per bulan lebih hemat sampai 20%.